Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan kegiatan kita, bahkan aktivitas kita hari ini, kita akan diberkati oleh perenungan firman Tuhan kita. Mari kita membuka firman Tuhan kita di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, teks firman Tuhan hari ini dengan tema yaitu meninggalkan masa lalu, meraih masa depan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita meninggalkan masa lalu kita dan mengarahkan hidup kita untuk meraih masa depan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Filipi supaya mereka benar-benar kuat dan mempertahankan iman mereka. Dan Rasul Paulus juga memberi kepastian tentang kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus menjelaskan akan kehidupan di masa lalunya, di mana dia adalah seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan bahkan setiap perbuatannya itu ia menyesali semuanya itu. Sebab sesuatu yang ia lakukan itu adalah keuntungan menurutnya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Dan ia menganggap itu adalah kerugian terbesar karena ia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ketika dia meninggalkan masa lalunya, dia menganggap semua itu adalah sampah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-6, 7, dan 8. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, sungguh luar biasa akan kehidupan Rasul Paulus, di mana dia benar-benar meninggalkan masa lalunya dan mengarahkan hidupnya untuk percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jangan tinggal di masa lalu. Banyak orang yang sudah hidup di hari ini tapi masih memikirkan masa lalu mereka. Bahkan luka-luka lama yang tidak sembuh terus dibawa bertahun-tahun. Ini akan mengakibatkan orang itu akan terus jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belum bisa melupakan apa yang ada di belakang kita, maka kita belum fokus kepada apa yang ada di depan kita. Kalau kita belum bisa meninggalkan luka lama kita, belum bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka kita belum bisa membangun hubungan yang baik ke depannya. Mari kita tinggalkan masa lalu kita dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, masa lalu kita adalah kehidupan yang dulunya yang tidak percaya kepada Kristus. Dan ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita harus meninggalkan masa lalu itu dan mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita melihat di dalam satu teks firman Tuhan, yaitu 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Kita adalah milik Kristus. Artinya kita harus meninggalkan masa lalu kita dan mengarahkan hidup kita untuk diperbarui oleh Tuhan menjadi orang-orang yang hidup di dalam Kristus dan percaya tentang Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan saya yakin percaya ketika kita mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kita akan
diberikan iman yang kokoh berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya setiap firman Tuhan hari ini dapat menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.